Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Nah guys, di kesempatan kali ini kita akan mengambil HP Oppo A15 ya. Ini A15 atau A15s. Nah mau sama saja ya dari segi fisik karena HP-nya ini mati. Kemarin saya udah mengupload ini guys ya, nanti linknya aku taruh di deskripsi. HP masuk air disimpan di dalam beras. Oke, videonya ada di deskripsi. Ini penanganan atau cara saya menyimpan HP di dalam beras ketika masuk air. Jadi ini ketika saya bongkar HP-nya, kaca kameranya masih berembun-embun gitu. Nah, masih ada bekas-bekas air yang belum pada mengering. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan guys ya tonton videoku ini. Ini saya upload tanggal 28 November kemarin. Jadi udah 3 hari ya. Nah, ini saya bongkar ini atau HP-nya ini masuk. Nah, begitu masuk langsung saya bongkar itu tanggal 27 guys ya, dan videonya saya upload tanggal 28. Jadi hitungannya itu mulai tanggal 27 ya. Jadi tanggal 27 kan 28, 29, 30 dan sekarang tanggal 1. Jadi kurang lebih ada 3 hari 3 malam tuh ya kita menyimpan HP-nya ini di dalam beras. Nah, ketika saya menyimpan HP-nya di dalam beras, saya bungkus pakai plastik bungkus es batu kayak gini guys ya, supaya nantinya beras-beras itu yang kecil-kecil serta debu-debunya tidak mengotori mesinnya itu ya. Nah, kenapa Bang mesti dibongkar? Nah, saya membongkar itu supaya mempercepat pengeringannya dan agar supaya kalau misalkan ada kotoran atau korosi kan kena air biasanya kalau kita tidak bersihkan. Nah, di sini kita bersihkan pakai cairan thinner guys ya. Nah, takutnya nanti berkarat. Maka dari itu di sini mumpung airnya masih belum mengering, kita langsung buka ke dalam untuk lebih mengamankannya guys ya, untuk lebih memastikan bahwa tidak terjadinya korosi atau berkarat, apalagi yang berkarat pada soket-soket konektor misalkan kayak konektor LCD. Nah, kalau berkarat ya sudah guys ya, susah lagi untuk penanganannya. Maka dari itu di sini saya membongkar HP-nya, kemudian kita memasukkan di dalam beras, tapi sebelum kita masukkan di dalam beras 3 hari 3 malam, kita taruh di bungkus es batu. Nah, di sini kan ini udara masih bisa keluar masuk sehingga ini masih memungkinkan airnya untuk mengering. Dan ini sudah 3 hari 3 malam. Kenapa disimpan di dalam beras ya? Kita udah sama-sama tahulah kalau HP masuk air kita simpan di dalam beras tujuannya untuk mempercepat pengeringan air yang termasuk ke dalam HP itu. Ini lebih efektif daripada kita simpan HP-nya di dalam kulkas atau freezer, atau lebih efektif juga daripada kita menjemur di bawah trik sinar matahari yang panasnya trik sinar matahari. Nah, ini lebih efektif guys ya. Di dalam beras ini suhunya dingin dan cepat untuk mengeringkan air-air yang masuk ke dalam HP ini, sehingga HP-nya ya mudah-mudahan bisa selamat guys. Nah, ini posisinya dibawa masuk sama yang punya HP ini ke counter kami, dibawa masuk ke sini ya. Itu posisinya udah keadaannya mati. Nampaknya HP-nya ini dihidupkannya ketika masuk air, entah panik dan lain sebagainya. Dan HP-nya kondisinya dalam keadaan mati guys ya. Baiklah, di sini coba saya akan membuka dulu bungkus es batunya ini. Oke, kita simpan dulu kameranya. Dan ini adalah berasnya. Nah, ini adalah casing belakang atau tutup belakang atau backdoor. Dan inilah HP-nya guys. Coba kita buka dulu aja. Oke, mudah-mudahan mau hidup ya, karena posisinya masuk ke counter kami ini dalam kondisi tidak mau hidup. Oke, berasnya berjatuhan. Wah, sayang bang. Ini pengen kita masak guys ya berasnya ini. Jadi nggak dibuang, sayang. Ini beras dimakan ini guys. Oke. Tuh, di sini ada stiker berwarna merah menandakan ini pernah kena air. Ini awalnya putih guys ya.
dan begitu kena air dia akan menjadi merah. Dan kabel fleksibel baterainya tidak saya pasang karena ini belum mengering. Dan untuk video proses pelepasan backdoor, pembongkaran mesin HP ini dan pembersihannya ya, di video itu nanti linknya taruh di deskripsi, silahkan ditonton aja guys. Oke, kita buka dulu aja bang. Nah, kabel fleksibel baterainya belum kita pasang tuh, karena mesinnya ini atau HP-nya ini juga belum mengering. Kemarin itu LCD-nya terutama belum mengering. Nah, ini nasib-nasiban ya. Kalau nasib masih mau baik ya hidup ini guys, tapi kalau sudah tidak ada nasib dan harus mengganti LCD dan lain sebagainya ya apa mau dikatakan, namanya kita berusaha. Oke, coba bismillah kita pasang dulu kabel fleksibel baterainya ini. Oh, sebelum kita pasang saya pengen buat thumbnail dulu guys. Oke, nah inilah proses pengambilan HP di dalam beras guys ya. Saya mau buat thumbnail dulu. Nah, beginilah kira-kira thumbnailnya. Nah, oke. Iya, nah mungkin begitu saja thumbnailnya. Nah, baiklah. Di sini berasnya akan saya simpan dan saya akan mencoba menghidupkan HP-nya ini guys. Ya mudah-mudahan bisa, nasib-nasibannya. Kita simpan dulu aja berasnya bang. Iya, bismillah kita pasang dulu kabel fleksibel baterainya ini. Oke, sedikit deg-degan, mudah-mudahan ini bisa. Iya, kita tekan tombol on off-nya. Bisa enggak? Mesinnya panas, hangat-hangat. Apakah menandakan HP-nya ini hidup? Namun LCD-nya ngeblank. Apakah memang LCD-nya ini sudah ngeblank guys? Nih, hangat-hangat bagian sini. Oke, coba kita ambil charger. Coba kita melakukan penchargeran dulu guys. Ya mana tahu kan baterainya ini habis total apa gimana. Di sini saya akan mencoba mendiamkan dulu aja beberapa saat, beberapa menit gitu kan. Nanti kita lanjut lagi. Tapi di sini mesinnya ini panas. Ya, nampaknya daya charger ini masuk nih ke HP-nya ini. Nah, namun HP-nya tetap tidak menampilkan gambar. Nah, biasanya kan kalau memang baterainya masih ada dan kita mencharger, ada kan logo baterai yang mengisi, biasanya seperti itu guys ya. Nah, maka dari itu di sini saya akan mencoba mendiamkan dulu beberapa saat. Nanti setelah beberapa saat dan ini masih tidak hidup lagi, nah mungkin ada kemungkinan ya, mungkin LCD-nya memang sudah blank karena terkena air ya, mungkin HP-nya ini dihidupkan pas masih basah-basahnya. Nah, itu yang bikin LCD ngeblank guys ya. Kalau misalkan masih basah kemudian kita on kan ya, otomatis tuh beberapa komponen pada LCD ada saja biasanya yang ini ya, yang short atau konslet, yang bisa menyebabkan LCD-nya itu tidak mau menampilkan gambar. Seperti itu guys. Ini nampaknya masuk dayanya, ini panas. Baiklah, di sini saya akan skip dulu beberapa saat guys ya, nanti kita lanjut lagi. Siapa tahu baterainya ini habis gitu kan. Oke, saya skip dulu. Oke guys, di sini saya udah
menchargernya, saya skip ya tadi. Nah, ini saya sudah menchargernya beberapa menit, mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan, dan ternyata guys, nah ternyata tetap LCD-nya tidak menampilkan gambar. Bahkan untuk lebih meyakinkan pengecekan ini, saya mencoba menembak baterainya ini dan mengukur baterai ini menggunakan power supply. Ternyata baterai ini guys, itu masih banyak guys isinya. Nah, seperti itu. Namun di sini LCD-nya kagak bisa menampilkan gambar ya, tidak tampil gambar pada LCD-nya. Dan kalau di on kan, sebenarnya dia mau hidup. Nah, ini panas-panas. Nah, ini coba kita on kan. Saya udah menekan tombol on off tadi. Nah, sebenarnya coba kita ulangi, kita lepas dulu baterainya. Coba di sini kita tekan ya, karena di sini bautnya tidak terpasang, dan untuk tombol on off-nya ini nampaknya ini berletak aja di frame atau tulang tengah, sehingga ini butuh tekanan guys ya supaya terkonek. Coba kita tekan tombol on off-nya. Nah, sebenarnya ketika ditekan tombol on off ini dia hidup sebenarnya, dan ini panas-panas gitu nah mesinnya. Namun LCD tidak menampilkan gambar. Nah, itu biasa terjadi kalau misalkan nih HP kita kena air atau masuk air basah-basahan gitu kan, kemudian cepet-cepet kita hidupkan. Nah, biasanya ya syukur-syukur LCD-nya saja yang kena. Mesinnya ini saya sudah cek aman-aman saja ya mesinnya. Ini LCD-nya saja yang tidak menampilkan gambar atau ngeblank, sehingga ini perlu untuk diganti LCD-nya. Nah, di sini saya akan mengkonfirmasi pelangganku dulu guys ya, maukah dia untuk mengganti LCD-nya ini. Kalau memang dia mau dan ya berminat gitu kan, kita akan gantikan LCD touchscreen-nya. Karena untuk biayanya penggantian LCD touchscreen kalau di daerahku ini itu biayanya lumayan juga guys ya. Jadi kita mesti konfirmasi dulu, dan ini kesimpulannya setelah kita ambil dari dalam beras, ini mengalami blank LCD. Nggak apa-apa, setidaknya disimpan di dalam beras ini itu mempercepat pengeringan, dan untuk mesinnya masih selamat. LCD-nya saja yang ngeblank dan mungkin ya memang sudah rusak dan memang harus diganti. Nah, jadi saranku guys, kalau HP kita masuk air, jangan cepet-cepet dihidupkan karena kita panik dan lain sebagainya. Ada baiknya kalau bisa dibongkar sendiri. Nah, ini panas, menandakan HP-nya ini memang lagi hidup nih sebenarnya. Nah, panas ini karena dia lagi booting ya. Kenapa ini tidak menampilkan gambar? Karena LCD-nya terkena air dan mungkin ada konslet yang terjadi pada kapasitor, resistor, atau komponen daripada LCD ini. Itu guys, tidak menampilkan gambar. Oke, saya akan konfirmasi orangnya dulu terkait penggantian LCD-nya ini, apakah dia berminat atau tidak gitu kan. Nah, oke, di sini untuk backdoornya dan baut-bautnya belum saya pasang. Nanti kalau orangnya memang mau mengganti LCD-nya, nah ini nggak perlu kita pasang dulu karena kita ingin mengganti LCD-nya. Tapi kalau orangnya ini tidak mau mengganti LCD-nya, ya sudah kita akan pasang. Jadi ini saya mesti konfirmasi orangnya dulu, apakah dia mau untuk mengganti LCD-nya apa tidak. Oke, begitu saja kesimpulannya guys ya. Jadi penyimpanan di dalam beras itu tidak semuanya berhasil dan bisa menghidupkan HP. Nah, jadi untuk beras itu sifatnya dingin, itu bisa mempercepat pengeringan dari HP yang terkena air ini. Itu fungsi beras, mempercepat pengeringan. Demikian saya pengen konfirmasi dulu. Saya John Itung, kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Kalau ada yang ingin sharing-sharing, komen-komen juga. Saya akhiri videonya ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.